Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Pikirkanlah kebangkitan. Inilah santapan pembangkit harapan. Bersama saya Pater Domi Kevi, SVD. Pesimisme membunuh harapan dan masa depan. Orang-orang sekuler hidup dalam pesimisme ini, bahwa terhadap hidup di hari esok tidak mungkin, karena bagi mereka hidup itu berakhir hari ini. Masa depan itu tidak ada bagi mereka. Maka ritme kehidupan orang-orang sekuler adalah pesta pora dan sorak-sorai hari ini, karena tidak ada kehidupan untuk hari esok, atau yang kita sebut kebangkitan orang mati. Saudara-saudariku terkasih, pada peringatan arwah semua orang beriman, Tuhan meneguhkan kita dengan sabdanya bahwa ada kebangkitan. Maka apa yang perlu kita pikirkan selama hidup adalah kebangkitan itu. Ajakan ini mengandung arti bahwa kita memiliki harapan untuk tetap hidup setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Bacaan-bacaan hari ini memberikan alasannya. Yudas, panglima Israel, menegaskan bahwa memikirkan kebangkitan orang mati adalah hal yang saleh dan mursyid. Oleh karenanya ia mengumpulkan uang untuk pelunas dosa bagi para tentara yang gugur dalam peperangan. Hal ini dilakukan Yudas semata-mata karena ia memikirkan dan yakin akan kebangkitan orang mati. Paulus memberikan pandangan bahwa jika tidak ada kebangkitan, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Dan inilah hal yang tidak mungkin bagi kita orang beriman, karena Kristus sungguh telah bangkit dan mengalahkan kematian. Dan jika kita percaya bahwa Kristus tidak dibangkitkan, itu artinya sia-sialah iman kita. Yesus sendiri menegaskan bahwa di rumah Bapanya ada banyak tempat, dan ia sendiri telah pergi dan menyiapkan tempat bagi kita semua. Hal ini dikatakan Yesus untuk meyakinkan kita bahwa ada harapan untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini berakhir, sehingga kita tidak berpesta pora dan menghabiskan seluruh harta kekayaan kita untuk euforia dan kegembiraan hari ini. Saudara-saudariku terkasih, apa yang perlu kita pikirkan dalam hidup adalah memikirkan harapan atau kebangkitan. Karena Kristus telah mengalahkan maut sebagai musuh terakhir di dunia ini, maka setiap kita mengambil bagian dalam kehidupannya, turut serta dalam kebangkitannya. Marilah kita memikirkan harapan hidup yang disediakan Yesus bagi kita, karena di rumah Bapa telah tersedia tempat bagi kita semua. Kuncinya adalah percaya bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebuah persinggahan atau kesementaraan. Maka dalam menjalani hidup kita perlu memikirkan kebangkitan dan keselamatan jiwa kita. Dengan demikian, hal-hal duniawi tidak membunuh harapan kita dan tidak membuat hidup kita pesimis untuk menjalani perjalanan hidup yang begitu panjang menuju kediaman abadi di surga. Tuhan memberkati kita semua.